Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPR RI beserta seluruh pimpinan, mulai dari Pak Julfikar Arse, Pak Dedi Yusuf, Pak Bimo, dan bapak-bapak yang lain, bapak-bapak anggota komisi dan ibu anggota komisi 2 DPR RI. Ini enggak ada ibunya ya. Para wartawan yang kami hormati, dalam kesempatan ini izinkanlah saya terlebih dahulu mengenalkan beberapa eselon 1 yang baru, Pak. Yang pertama Pak Agus Diarsah, ini Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sama Pak Dwi Martono, ini staf ahli bidang IT. Ada satu lagi yang baru, Pak Irjen Polisi Widodo tidak bisa hadir karena ada acara di Mabes Polri, Pak. Baik Bapak-Bapak sekalian, kami akan menyampaikan ada 4 agenda yang sesuai dengan undangan secara singkat, nanti kita perbanyak untuk dialognya. Pertama adalah evaluasi kinerja tahun 2024. Kedua adalah program kerja tahun anggaran 2025. Kemudian nomor 3 adalah capaian 100 hari kerja. Kemudian 4 adalah lain-lain. Oh, jadi lupa Pak Batra yang kami hormati. Kelupaan tadi. Kita mulai yang evaluasi kinerja. Pertama, evaluasi kinerja tahun 2025, tahun 2024. Untuk aspek anggaran pertama terlebih dahulu, kita untuk capaian anggaran belanjanya mencapai 99,04%. Jadi hanya tersisa 1%. Sehingga dalam konteks perspektif ini cukup optimal. Kemudian dari sisi penerimaan PNBP, dari target 3 triliun kita tercapai 3,61 triliun atau 102%. Dari aspek ini anggaran penerimaan juga optimal, kemudian belanja juga optimal. Lanjut. Kemudian dari aspek program, beberapa program prioritas tahun 2024 secara umum. Pertama, dokumen persetujuan substansi RDTR Kabupaten Kota dari target 162 tercapai 178 sehingga 109%. Kemudian dari peta panjang batas kawasan hutan tercapai 740 km sehingga total dengan tambahan 740 km ini peta panjang batas kawasan hutan sudah tercapai sekitar 12.000 km, namun masih sangat banyak sekali karena hutan kita jumlahnya 125 juta, karena itu 20 km, karena 120.000 km, karena itu kita masih harus kerjasama lagi dengan Kementerian Kehutanan. Kemudian peta bidang tanah PTSL dari 8,4 juta tercapai 11,6 juta atau 137%. Kemudian sertifikat hak atas tanah program PTSL dari target 3,6 juta tercapai 3,7 juta atau 100,45%. Kemudian data tanah ulayat 100 hektar, 10.000 hektar. Namun ini juga masih sangat jauh sekali karena jumlah total tanah ulayat kita yang APL mencapai sekitar 3 juta. Kalau ditambah dengan hutan mencapai sekitar 7 juta tanah adat, sehingga kita baru mencapai sekitar 30.000, sangat jauh sekali. Dan yang paling banyak belum selesai adalah di Sumatera Barat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada perwakilan anggota DPR dari Sumatera Barat, kita juga
ingin kolaborasi untuk menuntaskan pendaftaran tanah ulayat di sana. Kemudian nomor 6, data dan informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dari 48.000 tercapai 98,7%. Kemudian SK redistribusi tanah tercapai 98,3%, kemudian akses reforma agraria tercapai 99,7%, dari peta zona nilai tanah tercapai 100,01%, kemudian penanganan sengketa perkara konflik dan kejahatan pertanahan tercapai 140%, namun masih banyak sekali yang belum. Kemudian rekomendasi pendayagunaan tanah telantar tercapai 142,19%. Next. Kita masuk pada tahun belanja tahun 2025. Pada tahun 2025 ini pagu kita ada 6,6.454 miliar dengan bersumber dananya sebagai rupiah murni 70% dan PNBP 29,80%. Kemudian dukungan manajemen 66%, penyelenggaraan penataan tata ruang 2,4%, dan pengelolaan dan pelayanan pertanahan 31,40%. Next. Sesuai dengan efisiensi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dari anggaran 6,454 triliun tadi, kita kena pemotongan ataupun save blocking sekitar 256,1 triliun, dan kemudian kalau itu kemudian dihitung, kemudian diminta untuk melakukan efisiensi anggaran tahun 2005 sebesar 35%, yaitu 2,305 triliun. Kemudian proyeksi total efisiensi blokir dan implementasi Inpres 1 tahun 2025 adalah 2,631 triliun atau 40,75%. Namun demikian, kita kemungkinan akan dapat tambahan top up pinjaman luar negeri, karena alhamdulillah pada detik-detik akhir di bulan Desember, akhir bulan Desember, program kita ILASP, Integrated Land Administration and Spatial Planning tahun 2025 sampai tahun 2029 yang melibatkan 3 KL, yaitu ATR BPN, BIK, dan Kemendagri sudah ditandatangani oleh Ibu Menteri Keuangan dan sudah bisa dinyatakan jalan dan efektif pada tanggal 23 Desember tahun 2024. Total semuanya adalah 655 miliar US dollar dibagi 3 kementerian. Kita mendapatkan sekitar 340 juta US dollar, kemudian BIG mendapatkan 298 juta US dollar, dan sisanya adalah Kemendagri. Nah, untuk tahun ini, karena ini program multi-years, untuk tahun ini, tahun pertama ini kita kebagian 490,2 miliar dengan program sebagai berikut. Pertama adalah program pengelolaan pelayanan pertanahan, mulai dari pengukuran kadastral, pengukuran dan pemetaan kadastral, penilaian dan ekonomi pertanahan, kemudian pengaturan tanah komunal, hubungan kelembagaan dan PPHT, kemudian program penyelenggaraan penataan tata ruang, perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang, dan kemudian program dukungan manajemen, yaitu dukungan manajemen Dirjen 2 SPPR, PMU-nya ILAS PP, kemudian dukungan manajemen Dirjen 1 Tata Ruang, dan pembinaan organisasi dan pengelolaan kepegawaian. Jadi untuk program ini, Bapak sekalian, yang untuk BIK ini untuk program One Map Policy. Jadi 1 peta nasional yang dengan skala 1:5.000. Nanti akan kami jelaskan. Next. Kemudian output utama tahun 2025 yang pertama adalah dokumen persetujuan RDTR Kabupaten atau Rencana Detail Tata Ruang 127. Kemudian ini dengan asumsi belum menggunakan dana dari Bank Dunia. Dengan adanya dana dari Bank Dunia nanti akan nambah lagi. Kemudian peta bidang tanah PTSL 4,4.889. Kemudian sertifikat atas hak tanah PTSL 3.049.950 bidang. Kemudian data tanah ulayat kita targetkan 10.000 hektar.
dengan fokus di Sumatera Barat, karena ini yang paling berat. Kemudian SK redistribusi tanah 175.865 bidang, akses reforma agraria 43.200 KK, peta zona nilai tanah 689.900 hektar, kemudian tindak lanjut penertiban tanah telantar, hasil pengendalian HGU habis, tanah tidak termanfaatkan dan pelepasan sebagian kita targetkan 26.000 hektar, kemudian penanganan sengketa perkara konflik dan kejahatan pertanahan 2.151 perkara targetnya. Bapak sekalian, kami masuk yang poin kedua, yaitu tentang capaian 100 hari kerja. Yang pertama adalah telah dilakukan penataan ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak guna usaha. Ini sudah kami sampaikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hak guna usaha diberikan paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang jangka waktunya paling lama 25 tahun. Kemudian ditambahin lagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 18 tahun 2021, setelah jangka waktu hak guna usaha dan perpanjangan akan berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak guna usaha di atas tanah yang sama untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. Bapak-bapak, Ibu sekalian, untuk ini kami wajibkan pertama harus ada peningkatan alokasi plasma untuk perpanjangan. Plasma diwajibkan untuk pemberian hak yang baru, yaitu sekitar 20%, dan kemudian adalah penerapan kemudian adalah peningkatan perusahaan dalam melaksanakan CSR-nya. Kalau tidak ada komitmen dalam bentuk pemberian plasma, sekarang tidak bisa diberikan lagi. Dulunya plasma itu hanya dijanjikan nanti setelah perpanjangan, waktu perpanjangan. Tapi mulai saat ini plasma harus diberikan di depan. Jumlahnya adalah 20% untuk bagi yang mengajukan baru. Nah, kemudian Bapak-bapak sekalian, kalau perpanjangan selain plasma masih kita wajibkan lagi, yaitu adalah audit plasma di bidang supply chain. Apakah dalam dia melakukan usaha itu selama ini, dia melakukan kerjasama dengan plasma tersebut dengan baik apa tidak supply chain-nya, apakah plasmanya itu plasma-plasmana. Karena berdasarkan pengalaman yang ada sebelum-sebelumnya, plasmanya itu dalam tanda petik plasma-plasmanan, memang betul tanah tersebut diberikan kepada koperasi, tapi masih banyak yang koperasinya itu koperasi karyawan di perusahaan setempat. Ini yang membuat kami dalam tanda petik tidak puas. Kenapa? Karena ujung-ujungnya mereka itu hanya sebagai karyawan, bukan sebagai pengelola atas lahan. Kita menginginkan plasmanya itu betul-betul kepada plasma yang ada dikelola oleh petani setempat. Nah, problem muncul bagaimana solusinya ketika kemudian di lokasi sampai jarak 100 kilo tersebut tidak ada petani. Nah, dalam konteks ini kami sudah diarahkan oleh Bapak Presiden untuk menggandeng Kementerian Transmigrasi. Sehingga nanti akan ada transmigrasi untuk melakukan mengelola plasma-plasma di kebun sawit tersebut bagi terutama yang perpanjangan maupun pembaruan maupun pemberian hak baru. Kemudian untuk pembaharuan, selain plasmanya itu 20%, kita minta tambah. Karena dia sudah menikmati selama 60 tahun, ditambah 35 tahun lagi, jadi 95 tahun, kita tambah
Kita kalau sebelumnya cuma 20%, untuk tahap ketiga kita minta ditambah 10%. Minimal untuk masyarakat, sehingga 30% plasmanya untuk yang pembaharuan. Nah kan, ini tentunya tidak happy dan tidak menyenangkan bagi para pengusaha, pemegang IUP dan pemegang HGU. Tapi kalau ini tidak dilakukan, Bapak-bapak sekalian, jumlah total HGU kita itu sudah ada sekitar 16 juta hektar. Kalau 16 juta hektar ini tidak diberlakukan seperti ini, hanya dikuasai sekelompok pengusaha yang jumlah pemegang IUP-nya itu sekitar 2.869. Nah karena itu orang perusahaan. Nah karena itu supaya ini petani lebih banyak menikmati, kita menggunakan pendekatan dan alokasi model seperti ini. Jadi dua yang ingin kita tekankan, yang pertama adalah masalah alokasi untuk plasmanya bagi yang baru dan perpanjangan. Kemudian itu diwujudkan tidak dalam bentuk koperasi karyawan. Yang nomor dua, bagi pembaharuan itu nambah dari 20% menjadi 30%. Kemudian yang kedua, bagi perpanjangan nambah supply chain untuk plasma dilibatkan dalam supply chain. Misal pengangkutannya, pengadaan pupuknya, dan sebagainya supaya tidak dinikmati oleh grup-grup tersebut saja. Nah kemudian yang nomor tiga adalah kita mewajibkan kalau produk itu digunakan untuk ekspor, maka semua devisa ekspornya harus ditaruh di dalam bank dalam negeri, atau lebih spesifiknya kalau menurut arahan Bapak Presiden harus di Himbara untuk memperkuat Himbara. Ini yang poin pertama. Kemudian poin kedua, kami waktu itu menyampaikan tentang penataan atau penertiban pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak guna usaha untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai IUP usaha kelapa sawit tetapi belum mempunyai izin HGU. Bapak-bapak sekalian, untuk mereview kira-kira begini sebelum latar belakangnya, asbabun nuzulnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, pasal 42 ayat 1 bunyinya mengatakan bahwa orang yang boleh melakukan budidaya perkebunan maupun pengolahan hasil perkebunan adalah mereka yang sudah mendapatkan izin usaha perkebunan dan atau hak guna usaha tanah. Nah, undang-undang ini pada tanggal 26 Oktober tahun 2016 dibatalkan, ayat ini, pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi wajib IUP dan wajib punya IUP dan HGU. Akibat pasal ini yang diubah, ada 537 perusahaan yang pemegang IUP tapi tidak punya HGU. Jumlahnya ada 537 perusahaan. Kalau dihitung luas IUP-nya berdasarkan hektar 2,5 juta hektar. Dari 2,5 juta hektar itu yang telah terbit hak atas tanahnya sebelum kami menjadi menteri, sebelum Bapak Presiden Prabowo menjadi presiden, itu ada 193 perusahaan, luasnya 283.280,85 hektar. Yang sudah proses pengajuan izin ke kami batasi sampai tanggal 3 Desember, itu ada 150 perusahaan, kemudian luasnya 1.044.427,46 hektar. Posisinya apa? Posisinya dalam proses identifikasi untuk kita cocokkan apakah ini nabrak hutan apa tidak. Yang ketiga, belum mengajukan sama sekali seluas 1.081.000. Ini sama sekali tidak daftar, dan Bapak Presiden sudah membentuk Satgas Kelapa Sawit yang dipimpin oleh
Bapak Menteri Pertahanan dan wakilnya Pak Jaksa Agung, kami sebagai anggota, yang 194 ini akan kami serahkan kepada Satgas Kelapa Sawit, karena dia tidak daftar berarti tidak ada iktikat baik, yang ini ada potensi, memang ada potensi merambah hutan, kemudian nabrak hutan, dan sesungguhnya memang hutan, bahkan ada yang hutan lindung, tapi ditanamin kelapa sawit dan tidak punya izin. Ini yang kami serahkan kepada Jaksa Agung dan Satgas Kelapa Sawit yang saat ini sudah menangani dan mulai berjalan proses penanganannya. Lanjut. Kemudian masalah hak ulayat selama 100 hari ini, alhamdulillah kami menyelesaikan 14 HPL dari target 6 HPL. Di Aceh 2 sertifikat, di Jambi 13 sertifikat, di Kalimantan 8 sertifikat, kemudian di Banten 1 bidang, kemudian di Sumatera Barat baru 9 sertifikat, dan lain-lainnya, sehingga targetnya dari 6 HPL kita sudah 14 HPL, dan saya katakan ini yang paling berat masalah pendaftaran tanah hak ulayat ini, sekali lagi adalah Sumatera Barat. Karena itu kami mohon bantuan teman-teman Komisi 2 dan Bapak-Bapak sekalian yang dari Sumatera Barat, kita bisa koordinasi, karena memang masalah ninik mama ini memang menjadi isu yang sangat krusial. Lanjut. Kemudian poin keempat, tentang masalah tanah wakaf. Untuk wakaf produktif, alhamdulillah untuk tanah wakaf produktif kita sudah bisa menyelesaikan 6.621 bidang. Kami kerjasama dengan hampir semua komponen, baik itu MUI, Dewan Masjid, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, semua kita ajak gabung untuk melakukan ini, dan target kami saat ini masih ada kurang lebih 400.000 masjid yang belum tersertifikatkan wakafnya dari sekitar 680.000 masjid. Kami punya target pada tahun ini sekitar 150.000 masjid, dan kita udah rapat gabungan membuat tim khusus dengan MUI, DMI, NU, Muhammadiyah, termasuk Badan Wakaf Indonesia di semua daerah. Jadi Bapak-Bapak sekalian, kalau ada masjidnya Bapak-Bapak sekalian konstituennya belum tersertifikatkan, bisa dimasukkan dalam program ini, karena ini tim gabungan, kami gandeng Kementerian Agama dan PWI, karena target tanah wakaf ini masih sangat minim sekali, sehingga perlu kita tuntaskan. Tidak hanya tanah wakaf, termasuk tanah aset-aset lembaga keagamaan yang lain seperti gereja, pura, dan sebagainya juga kita gandeng. Lanjut, poin kelima, kemudian pendaftaran tanah sebanyak 2,6 juta alga bidang tanah. Nah, ini termasuk dari tahun 2017 sampai tahun 2025, ini selama 8 tahun itu prestasinya melampaui prestasi sejak ada pendaftaran tanah dari tahun 1960 sampai tahun 2016, hanya 46 juta bidang. Sekarang selama 7 tahun sudah bisa mencapai 49 juta bidang. Kita masih menyisakan 4,89 juta bidang. Kalau ini sudah selesai, maka se-Indonesia ini bisa dinyatakan hampir sudah terdaftar semua. Lanjut. Kemudian untuk tercapainya 104 kantor pertanahan, alhamdulillah 80 kantor pertanahan sudah deklarasi lengkap dan 24 kantah siap deklarasi. Bulan ini sudah siap deklarasi semua, tapi memang waktunya mereka pada menunggu jadwal dari menteri untuk melakukan proses deklarasi. Sementara menterinya masih sibuk ngurusin pagar laut sehingga belum sempat ngurusin ini, Pak. Baik, nomor 7, Pak. Kemudian nomor 7, tercapainya rencana detail tata ruang RDTR 42 Persub. Alhamdulillah sudah dari target 26 Persub, dan keseluruhan dari target 42 telah terintegrasi dengan OSS. Sehingga sudah sampai OSS, sehingga dengan tambahan ini maka yang sudah
online dengan OSSS jumlahnya sudah mencapai angka 412 dan RDTR kita dari target 2000 sudah mencapai angka 592. Sehingga dengan tambahan Bank Dunia nanti, insya Allah semua akan tercapai selama 5 tahun, karena dari Bank Dunia akan bisa nambah 700, kalau 700 ditambah dengan 600 tahun ini, tahun kemarin ini 1.300, 200 dari APBN yang existing, yang manual, kemudian tambah 500 nanti akan kita bebankan kepada Pemda, adalah kabupaten dan kota sesuai dengan komitmennya Pak Mendagri. Karena Pak Mendagri sudah ngasih komitmen bagi daerah-daerah yang bisa nyusun RDTR akan dikasih tambahan fiskal untuk itu. Kemudian yang ke-8, RPP tentang rencana tata ruang wilayah nasional sekarang hak inisiatif dan pemrakarsanya diambil alih oleh Menko Perekonomian dan ditargetkan pada awal Q2 sudah selesai tentang RT RW nasional sebagai turunan daripada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang sistem rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025 tahun 2045. Kemudian yang terakhir untuk program 100 hari, waktu itu saya sampaikan adalah mengenai masalah program ILASP atau Integrated Land Administration and Spatial Planning, ILASPP, program dari World Bank. Waktu itu pada bulan November kami presentasikan di sini. Alhamdulillah pada tanggal 5 Desember sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Kemudian tanggal 23 Desember loan efektifnya sudah mulai berlaku dan insya Allah pada bulan ini sudah akan masuk di DIPA. Bahkan nambah stakeholder yang semula kementerian ini yang melakukan program ini hanya 3 kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian ATR BPN, BIG dan Kementerian Dalam Negeri, akan nambah 2, yaitu pertama adalah Kementerian Kehutanan untuk mengukur tapal batas hutan supaya wilayah hutan sama wilayah APL ini tidak saling serobot. Karena apa? Antara hutan dan APL ini kadang-kadang saling klaim. Ada suatu perusahaan atau tanah yang sudah disertifikatkan dalam bentuk SHM atau SHGU, dalam perjalanan ternyata tiba-tiba muncul itu masuk kawasan hutan. Sebaliknya ada juga yang petanya hutan, tapi petugas kita menerbitkan sertifikat. Nah ini kita sudah punya agreement dengan Kementerian Kehutanan, kita menggunakan asas mana yang paling dahulu. Kalau ada hutan dulu baru ada SHWGU atau SHM, maka akan kita menangkan hutannya, maka kewajibannya ATR BPN adalah membatalkan itu yang masuk kawasan transmigrasi dan HPL-nya pun itu sudah diserahkan HPL transmigrasi, itu pun tumpang tindih dengan hutan. Kadang-kadang dari kawasan transmigrasi ini ketika program PTSL ini banyak sekali yang didaftarkan dalam sertifikat sebagai program PTSL. Nah ini perlu ada tim bersama, karena itu di dalam program ILASPP kita menambah 2 unsur lagi, yaitu unsur kehutanan dan unsur transmigrasi. Apakah akan nambah biaya? Sampai 2 tahun ini belum. Tapi mungkin tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima mungkin akan nambah biaya. Nah selanjutnya kita nanti untuk tambahan biayanya akan kita bahas bersama lagi dengan Kementerian Keuangan dan dengan World Bank, karena ini adalah dana pinjaman dari World Bank. Terakhir Pak, untuk program ini masalah program mafia tanah. Dari tahun ini kita mampu menyelesaikan target 370 yang kita selesaikan. Kita berhasil 392 atau 106% dari tahun 2024, dari 66 target kita 90. Kemudian komitmen ATR BPN pertama kali saya sampaikan di sini tentang masalah TPPU. Alhamdulillah pada bulan November akhir kita sudah ada 1 perkara, yaitu kasus Dagu Elos Bandung yang sudah kita tindak lanjuti dalam bentuk tindak pidana pencucian uang. Kemudian kita juga sudah melakukan kolaborasi dengan APH baik Kejaksaan, Polri, TNI, BIN, KPK dan Mahkamah Agung.
tahun 2024 telah ditetapkan TO 66 kasus, telah diselesaikan 90 kasus dengan total luas objek plus minus kurang lebih 7.020.105 meter persegi atau sekitar 700 hektar. Agenda terakhir yaitu agenda lain-lain. Ini agenda yang ditunggu oleh banyak pihak. Kami akan jelaskan dengan kondisi kekinian yang lagi hit pada akhir-akhir ini, yaitu analisis tentang hak atas tanah di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Bekasi. Next, Pak. Untuk Kabupaten Tangerang, untuk Kelurahan Kohot, Kecamatan Pakuhaji, dan di Kabupaten Tangerang, yang rame di sepanjang pagar laut yang isunya 30 km itu, kami nanti akan sampaikan satu persatu. Kami temukan memang ada hak atas tanah di sepanjang pagar laut itu di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji. Nah, sepanjang peta itu, pagar laut itu, yang jaraknya 30 kilo, kalau di Desa Kohotnya saja, itu jaraknya antara sekitar 3,5 sampai 4 kilo. Yang di Desa Kohot saja. Itu terdapat 263 bidang hak guna bangunan dan 17 bidang hak milik. Hak guna bangunannya 263 itu kalau di total jumlahnya 390,798,7985 hektar. Kemudian hak miliknya 17 bidang 22,933,4 hektar. Terhadap, sebagaimana saya sampaikan, terhadap data ini kami analisis dan kami cocokkan dengan data peta BIG tentang data peta spesial tematik tentang garis pantai. Mana yang ada di garis pantai, mana yang ada di luar garis pantai. Karena kalau yang di luar garis pantai itu tidak bisa disertifikatkan, karena itu namanya masuk dalam Kemen Property atau Kemen Land. Sementara yang masuk di dalam garis pantai itu masuk namanya private property, ini yang bisa disertifikatkan. Yang masuk di Kemen Property tidak bisa kita sertifikatkan. Setelah kita cocokkan, ada yang kita batalkan. Ya kan, pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang sementara ini. Ya kan, dari 263 dan 17. Yang kita batalkan 50. Sisanya Pak, sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai. Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Karena kita baru bekerja praktis baru 4 hari. Karena Selasa, kita umumin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari. Kemudian pembatalan hak atas tanah bagi yang prosedurnya tidak betul. Yang nomor 3 adalah pembatalan hak atas tanah bagi apa yang bisa jadi yuridisnya betul, bisa jadi prosedurnya betul, tapi fakta materialnya saat ini sudah tidak ada. Itu kita batalkan. Nah, kemudian nomor 2, kita melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi. Karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena di kita menggunakan 2 survei. Pertama, survei oleh petugas ATR BPN. Yang kedua, bisa lewat jasa survei berlisensi, tapi disahkan oleh petugas ATR BPN. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai.
Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, KA, XPLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Lanjut. Nah, berdasarkan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2022 tentang kewenangan penerbitan hak atas tanah, penetapan hak atas tanah atau pemberian, kita itu mengenal dua. Pertama adalah pemberian dalam bentuk konversi dari GIRIK menjadi SHM, sama pemberian hak dari tanah negara menjadi HGU, HGB maupun hak milik. Nah, hampir semua proses yang terjadi ini prosesnya adalah konversi. Konversi dari GIRIK. Rata-rata GIRIKnya tahun 1982. Jadi ini tidak pemberian hak baru. Ini adalah konversi hak GIRIK. Nah, supaya tidak liar, memang di kita ini mengandung ataupun menganut prinsip full delegasi. Pendelegasian sampai tingkat bawah, wilayah, dan kewenangan pusat. Jadi di sini kami jelaskan hak milik perorangan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 meter. Jadi kalau hak milik perorangan, tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter, 5 hektar, dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5 meter, itu 5.000 meter itu adalah kewenangan mutlak dari kantor pertanahan. Jadi dalam hal ini adalah kewenangan mutlak dari kantor kewenangan Tangerang. Kemudian hak guna bangunan HGB perorangan yang luasnya sampai dengan 10.000 meter atau 1 hektar. Kemudian hak guna bangunan badan hukum yang luasnya sampai dengan 30.000 meter. Nah, kemudian kantor wilayah hak milik perorangan tanah pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 meter sampai luas batas maksimum dan tanah non pertanian yang luasnya antara 5.000 sampai 15.000 meter. Kemudian hak guna bangunan perorangan lebih dari 10.000 meter sampai 20.000 meter. Kemudian 3 hak guna bangunan badan hukum yang luasnya dari 30.000 meter sampai 250.000 meter. Menteri itu ngurusin hak guna bangunan badan hukum yang luasnya di atas 250.000 dan hak milik perorangan yang luasnya non pertanian yang luasnya di atas 15.000 meter dan hak guna bangunan perorangan yang luasnya di atas 20.000 meter. Ini yang ditangani oleh Menteri. Lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, JOPP 24 Tahun 1997. Nah, di sini kita ada 2 bentuk kewenangan. Pertama adalah ketentuan konversi Nomor 5 Tahun 1960, itu kewenangan konversi hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti disebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mula berlakunya undang-undang ini, mulai dari hak agendom, kemudian fair bonding, persil, letter C, kemudian GIRIK lah. Ini adalah konversi. Nah, kemudian baru pemberian baru. Nah, kalau pemberian baru itu sistematik kalau itu adalah program rutin, itu dilakukan oleh kepala kantor pendaftaran, kantor pertanahan. Tapi kalau dia masuk program PTSL, yang paling bertanggung jawab adalah panitia adjudikasi. Dan bapak-bapak sekalian, proses yang di Tangerang ini
prosesnya adalah dari GIRIK menuju SHM, dari SHM menuju SHGB, prosesnya itu menggunakan program PTSL. Lanjut. Kemudian daftar desa yang dipasang pada laut, supaya cetak. Ini ada 16 desa, Kecamatan Teluk Naga ada 2 desa, Tanjung Pasir, Tanjung Burung, Paku Haji, Kohot, Sukawali, dan Keramat. Kemudian Sukadiri, Karangserang, kemudian Kemiri, Karanganyar, Patra Manggala, Lontar, dan Ketapang, kemudian Mauk, Tanjung Anom, Margamulya, Mauk, kemudian Kronjo, Muncung, Kronjo, dan Pagedangan Ilir. Apakah yang ada SHGB dan SHM-nya itu hanya di Paku Haji, di Kohot saja, atau di 16 desa ini ada semua? Kami cek satu-satu. Tangerang. Ya, Tangerang ini. Kami cek satu-satu dari 16 desa ini. Mohon ditampilkan, Pak. Next. Ini desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, clean, tidak ada, belum ada. Sudah kami cek. Lanjut. Kemudian desa Tanjung Burung, Teluk Naga, clean, tidak ada. Sehingga berita-berita sosmed itu ada, nggak ada. Sudah saya cek. Lanjut. Kemudian desa Karangserang ada 3 bidang. Ya kan? Tahun kapan? Tahun 2019 terbitnya. Desa Karangserang itu bentuknya ini. Sekarang diprotes warga karena itu laut dan sudah ditangani oleh Baris Krim setahun yang lalu di Karangserang. Lanjut. Sukawali clear, tidak ada. Yang hijau itu hutan mangrove. Sukawali. Lanjut. Keramat juga tidak ada. Lanjut. Tanjung Anom, Mauk, belum ada, nggak tahu tidak ada, belum ada. Lanjut. Margamulya, Mauk, belum ada. Lanjut. Mauk Barat, nah ini yang nanti kawasan PSN itu, di sini belum ada. Yang ini kawasan PSN, yang nanti ini karena ini hutan mangrove yang hijau semua itu. 1.500 hektar. Belum ada di sini, yang di laut. Tidak ada. Oh. Tidak ada atau belum ada, saya belum tahu, tapi sampai hari ini tidak ada. Ya kan ini. Lanjut. Kemudian desa Ketapang Mauk juga tidak ada. Lanjut. Desa Lontar Kemiri juga tidak ada. Lanjut. Patra Manggala, Kecamatan Kemiri juga tidak ada. Ini saya buka semua 16 desa supaya terang benderang Bapak-bapak sekalian, karena ini forum yang baik menurut saya untuk menyampaikan keterbukaan informasi publik. Lanjut. Supaya nggak jadi fitnah. Lanjut. Lanjut, Mas. Kronjo juga tidak ada. Lanjut. Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo juga tidak ada. Lanjut, Mas. Nah, ini jadi kalau untuk Tangerang yang ada desa Karangserang 3 bidang, kemudian sama Kohot yang sudah kita batalkan sebagian, yang lain on proses tadi itu. Kemudian yang Sidoarjo. Sidoarjo itu tepatnya di kecamatan di Kelurahan Segoro Tambak, Kecamatan Sedati. Ada 3 HGB, betul. Yang pertama atas nama PT Surya Inti Permata, luasnya 285 hektar. Kemudian yang kedua PT Semeru Cemerlang, luasnya 152. Kemudian 3 PT Surya Inti Permata, luasnya 219. Dalam bentuk hak guna bangunan kalau di total 656,8 hektar, lebih besar daripada Tangerang.
Nah, di poin 1 dan 2 ini, yang nomor 1 2, ini memang dulunya tambak tahun 96. Kemudian peta sekarang jadi begini. Nah, ini yang poin 1 dan poin 2 akan kita hapus, akan kita batalkan karena itu masuk kategori tanah musnah. Kalau toh tidak dibatalkan, tahun depan HGB-nya udah habis. Karena ini HGB diberikan bulan Februari tahun 1996. Pas 30 tahunnya itu tahun depan. Tapi kalau menggunakan ketentuan fakta materialnya, ini masuk kategori tanah musnah, sudah bisa dibatalkan. Yang 1 dan 2, kalau yang 3 masih ada tanahnya. Memang dulu ini tambak, kalau yang ini. Lanjut. Nah, ini analisisnya. Bapak-bapak sekalian, saya sampaikan. Lanjut. Sekarang kita masuk yang Bekasi. Di Bekasi ada 2 kasus, bapak-bapak sekalian. Yang pertama adalah di Desa Segara Jaya, yang nomor 2 di Desa Hurib Jaya. Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya. Ini murni ulah oknum tanda petik ATR BPN. Ya kan, kami sampaikan. Ini kejadian tahun 2021 itu ada program PTSL. Semula yang menerima sertifikat adalah 89 sertifikat hak milik diterbitkan tahun 2021 kepada 67 orang berupa tanah darat perkampungan dengan luas total 11,263 hektar. Ini tahun 2021. Tiba-tiba bulan Juli tahun 2022 terdapat perubahan data pendaftaran tanah yang tidak melalui prosedur kegiatan pendaftaran tanah menjadi penerimanya 11 orang berupa perairan laut, luas totalnya 72,571 hektar. Siapa yang terlibat? Ini sedang diinvestigasi oleh Irjen. Yang kasus ini. Ini petanya Pak, di sini Pak. Jadi dulunya sertifikat awalnya di darat tiba-tiba berubah. Pindah. Jadi saya katakan, saya akui ini ulah oknum internal ATR BPN setempat. Kami sedang usut. Lanjut. Nah kemudian yang kedua adalah Desa Hurib Jaya, Kecamatan Babelan. Ini di laut ada SHGB. Yang luasnya itu 509,795 hektar. Atas nama pertama PT CL, saya nggak mau sebut. Ini harusnya jangan disebut namanya CL. Inisial CL. Ya. 78 bidang, luasnya 90 hektar. Terbit tahun 2012, tahun 2015, 2016, 2017, dan tahun 2018. Kemudian PT MAN, yang jelas bukan Madrasah Aliyah Negeri. Ya kan? 268 bidang, luasnya 419,6 hektar, terbit tahun 2013, 2014, dan 2015. Lanjut. Setelah kita analisis, ya kan Pak, memang ini ada sebagian besar ada di luar garis pantai. Yang HGB yang ini, yang biru-biru itu, yang itu garis pantainya merah itu. Yang merah itu garis pantai. Nah problemnya Pak, kita tidak bisa serta-merta, belum bisa serta-merta membatalkan ini. Kenapa? Kami tidak bisa menggunakan asas contrario actus. Jadi pejabat yang menerbitkan sertifikat atau pejabat yang melakukan administrasi negara tidak bisa mencabut
Karena kontrario actus kita dibatasi oleh PP 18 hanya usia 5 tahun. Kalau yang usianya di bawah 5 tahun kita bisa langsung, kayak kohort saya langsung bisa. Karena kami punya hak kontrario actus, karena usianya masih di bawah 5 tahun. Tapi yang ini usianya sudah di atas 10 tahun, di atas 5 tahun. Terhadap case ini bagaimana proses pembatalannya? Ini kami sedang melakukan minta fatwa kepada Mahkamah Agung mau konsultasi. Apakah boleh BPN sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat itu minta penetapan pengadilan? Supaya pengadilan memerintahkan ini dibatalkan. Yang nomor 2, kalau tidak itu kita akan masukkan ini menjadi kategori tanah musnah. Kalau ini masuk kategori tanah musnah, kami harus mampu membuktikan bahwa semua sertifikat yang terbit di luar garis pantai dulunya tanah. Sementara kami belum bisa membuktikan itu. Berarti dulu prosesnya benar, ini tambak, ya kan? Kemudian diterbitkan, kemudian musnah karena ada abrasi. Nah, kalau itu kita lakukan, kami harus menggunakan dalil fakta-fakta tentang bahwa di situ memang telah pernah terjadi abrasi. Dan yang bisa menunjukkan peta itu adalah otoritas lain, dalam hal ini adalah Badan Informasi Geospasial. Saya kira 3 isu ini Pak yang bisa kami sampaikan yang terima kasih atas waktunya Pak Batra. Atas waktunya ini tidak ada yang kami tutup-tutupin teman-teman media. Kami komited dan insya Allah akan kami tuntaskan masalah ini seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya supaya masyarakat menjadi tenang dan tidak menjadi isu yang liar yang kemudian menimbulkan sakwa sangka dan menimbulkan fitnah yang berkepanjangan. Ini kami nggak menginginkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan kepada Pak Menteri.